Bapak Ibu, sekarang kita akan melanjutkan ya tentang bagaimana cara mengisi SKP. Di video yang sebelumnya sudah saya peragakan bagaimana mengisi perencanaan kinerja ya. Kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi. Ya. Dan sekarang mengisi realisasi. Ya, ini kita klik saja yang realisasi. Kalau sudah mengisi perencanaan kerja dan rencana aksi dan sudah dikonfirmasi oleh kepala sekolah, maka kita bisa mengisi realisasi untuk mengupload dokumen ya sesuai yang sudah kita isikan di dalam perencanaan kinerja. Nah, inilah tampilan dari halaman realisasi yang sudah dikonfirmasi oleh kepala sekolah ya. Sudah ada centang biru ini ya, ini ya sudah centang biru. Ini menunjukkan ada yang per 6 bulan, ada yang per 6 bulan ini ada yang Juli dengan Desember ya, ada yang Januari dengan Juli ya, kemudian ada yang per tahun. Kalau per tahun itu ada yang di bulan Juli atau Juni ya, kemudian ada per tahun itu yang di akhir tahun yaitu bulan Desember. Nah, sekarang bagaimana cara mengupload data atau dokumen yang sudah kita persiapkan tentunya. Nanti akan saya tunjukkan ya dokumen ya. Nah, ini untuk masing-masing sekolah ini mungkin bisa berembuk dengan kepala sekolah, kira-kira apa sih yang diupload di sini ya, sesuai dengan indikator yang sudah kita masukkan di perencanaan kinerja ya. Yang jelas ini untuk contoh saja ini ya, untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Kemudian RH-nya adalah terlaksana pengembangan diri sesuai yang direncanakan. Maka di sini Bapak Ibu bisa lihat indikatornya ya, yaitu berupa hasil laporan pengembangan diri lengkap. Kemudian targetnya terlaksana sesuai target. Kemudian ini mau diisi per tahun berapa atau diisi per 6 bulan atau per tahun ya. Nah, ini kalau ini karena saya sudah mengisi per tahun, maka munculnya di sini per tahun ya. Jadi Bapak Ibu bisa saja mengisi setahun 2 kali ya, sesuai dengan GRRM itu ya. Jadi bisa mengisi 2 kali. Kalau 2 kali itu bisa per semester. Jadi nanti ada di bulan Juni dan Desember. Ini saya karena ngisi per tahun, maka saya letakkan di Desember. Nah, bagaimana mengupload file atau dokumen untuk ini ya, target pertama ini, yaitu pengembangan diri ini ya. Dan di sini sudah ada sumber datanya, yaitu surat tugas, laporan pengembangan diri dan sertifikat. Ini bisa semua diupload atau bisa salah satu ya. Nah, kalau yang jelas untuk dokumen ini harus bentuknya PDF ya. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu dijadikan satu. Kalau mau di-upload semua, maka ini dijadikan satu folder PDF untuk di-upload di sini sebagai bukti fisik dari indikator ini ya, yaitu pengembangan diri ya. Atau bisa saja mengupload sertifikatnya saja. Nah, ini coba saya akan mempraktekkan bagaimana menguploadnya. Ini kita klik saja yang biru tadi ya. Kemudian di sini akan muncul seperti ini. Ini yang sudah ada isinya ini ya. Ini tidak perlu diisi. Ini bulannya Desember, targetnya 1 dokumen ya. Kemudian di sini diisi sertifikat Diklat Nasional Pemanfaatan Media Digital Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini kebetulan saya baru saja memperoleh sertifikat pelatihan ya. Yang ini judulnya ini saya masukkan di sini judulnya ya. Kemudian di sini terlaksana dengan baik atau terlaksana sesuai target juga boleh ya. Silahkan.
Kemudian ini karena sudah saya upload maka akan muncul di sini. Ini ya. Nah, ini kalau misalnya kita cek bisa lihat bukti realisasi, nanti akan kita lihat apakah dokumen yang kita upload itu sudah sesuai dengan indikator perencanaan kinerja yang sudah kita cantumkan ya di dalam rencana aksinya. Kalau tidak sesuai maka bisa dihapus dengan klik merah ini ya, hapus bukti realisasi. Kemudian Bapak Ibu bisa mengupload kembali dokumen yang sesuai ya. Mungkin ada kesalahan, tapi kalau sudah benar ya udah nggak usah diapa-apakan, tinggal klik simpan. Nah ini sudah tersimpan ya. Nah ini sudah berhasil menyimpan data ya. Kita kembali ke halaman awal lagi. Nah saya tunjukkan nanti dokumen yang belum saya upload ya, saya praktekkan ini, yaitu ini ya, merencanakan ini ya, tersusunnya perangkat pembelajaran secara lengkap. Nah ini ya. Nah ini di sini menyusun perangkat pembelajaran yang diverifikasi langsung oleh kepala sekolah. Jadi kalau RPP, maka RPP itu kan per semester ya. Maka di sini saya masukkan semester genap itu semester genapnya itu Januari ya, itu kan semester genap untuk tahun pelajaran berjalan, dan bulan Juli untuk semester ganjil tahun pelajaran berjalan ya. Nah ini akan saya praktekkan mengupload dokumen, yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang diverifikasi langsung oleh kepala sekolah. Jadi RPP yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini saya akan praktekkan mengupload dokumen yang semester genap, yaitu di bulan Januari ya. Ini sudah ada di sini ya, yaitu saya realisasinya yaitu membuat perangkat pembelajaran ya lengkap. Nah lengkap itu mungkin akan dilengkapi dengan kalender pendidikan, program tahunan, program semester, dan lain-lainnya. Ini catatannya terlaksana dengan baik atau terlaksana sesuai target boleh. Nah kemudian untuk menguploadnya ini ada dua pilihan ya, bisa upload file. Jadi kalau filenya sudah ada bisa kita upload, dan bisa mengupload atau mempastekan link URL. Nah ini link URL ini nanti bisa diambil dari Google Drive apabila file kita itu diupload di Google Drive ya. Nah ini sekarang saya coba untuk yang upload file ini berdasarkan pengalaman saya, ini yang filenya hanya beberapa halaman, 1 atau sampai 3 halaman itu bisa upload file ya. Tetapi yang filenya itu banyak halamannya itu biasanya tidak berhasil saya upload. Jadi tidak gagal, artinya gagal ketika saya upload menggunakan ini yang upload file ini. Jadi harus diupload dulu di Google Drive, lalu linknya kita pastekan di sini ya. Coba kita cari yang upload file ya. Kita cari yang semester genap. Choose file, kemudian klik yang choose file, akan masuk ke laptop. Nah inilah halaman SKP yang sudah saya siapkan ya. Nah yang RPP-nya yang genap ini ya, nih RPP genap 2022, saya klik, kemudian klik open. Kalau sudah masuk di sini, kemudian klik open. Kalau sudah kita klik open, kita klik simpan ya. Kira-kira bisa nggak ini? Karena file saya yang RPP genap ini banyak ya. Coba klik simpan. Nah ini ya, ini yang muncul the upload photo file up to upload. Artinya apa? Foto atau dokumen yang kita upload itu gagal. Nah penyebabnya apa? Ternyata saya telusuri, penyebabnya itu halaman di PDF itu banyak ya, lebih dari 2 ya. Karena saya coba yang hanya 2 halaman RPP saja itu berhasil diupload
Nah, bagaimana mengatasi ketika gagal ini? Maka kita harus memilih yang kedua, yaitu yang link URL ya. Nah, link URL ini Bapak Ibu harus mengupload dulu dokumennya di Google Drive. Nah, sekarang saya praktekkan cara mengupload dokumen di Google Drive. Kita buka Google Drive dulu ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan diklik yang Google Drive. Nah, kemudian kalau sudah terbuka, silahkan klik yang My Drive ini, pilih yang file upload. Nah, ini yang akan saya upload di sini. Karena yang ganjil tadi sudah terupload karena memang isinya hanya 2 halaman. Sedangkan yang genap ini lengkap ya, ada promes, prota, kalender, silabus dan lain-lain ya. Sehingga ini banyak, besar mungkin ya ukurannya, sehingga ini tidak bisa menggunakan yang upload file, maka saya upload dulu di Google Drive. Kita klik setelah kita buka tadi ya, kita klik yang RPP genap, kemudian akan masuk di sini, kemudian kita klik open. Kita tunggu sampai teruploadnya. Ini di sini lihatnya. Kalau sudah centang hijau, berarti ini sudah terupload ini ya. Nah, sekarang kalau sudah terupload begini, kita tinggal klik saja RPP genap ini. Tinggal klik saja ya. Kemudian akan terbuka di sini. Nah, ini. Ya, ini kalau kita scroll begini, nah akan banyak ini ya. Isinya banyak ini, lebih dari 2 halaman. Nah, ini yang menyebabkan gagal tadi diupload. Nah, sekarang bagaimana supaya file ini bisa dilihat orang lain ya. Jadi ingat bahwa Google Drive itu sebenarnya adalah storage penyimpanan pribadi. Jadi tidak semua orang bisa melihat file yang kita save di Google Drive, kecuali kita memberi akses kepada orang lain untuk bisa membuka file yang kita simpan di Google Drive. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dibuka oleh orang lain? Nah, ini yang harus kalian Bapak Ibu lakukan, yaitu klik tanda titik 3 di kanan atas ini. Nah, kemudian muncul ini dialognya ya. Pilih yang share atau ada gambar orang, ada tambah plus ini ya. Tulisannya share, ini silakan diklik. Nah, nanti file ini bisa di-share untuk orang lain dengan cara mengirimkan linknya ya. Nah, ini ada restricted, ini berarti pembatasan. Kalau kita masih biarkan restrictnya ini, maka file ini masih tetap tidak bisa dilihat orang lain. Nah, supaya bisa dilihat, maka kita harus pilih yang ini. Kita klik ya restrictnya. Kita pilih yang anyone with the link. Artinya kita bagikan link ini kepada orang lain supaya orang lain bisa membuka file yang kita upload ini ya. Silakan klik saja anyone with the link, kita klik. Maka di sini akan berubah ya. Anyone with the link, di mana di sini nah silakan ini apakah orang lain itu bisa melihat saja atau bisa berkomen atau bisa mengedit. Kalau bisa mengedit ini orang lain bisa mendownload RPP Bapak Ibu semua yang di sini misalnya diganti yang editor gini ya. Nah, maka kalau sudah tertulis editor ini file yang Anda upload di Google Drive itu bisa didownload oleh orang lain yang memiliki link ini. Nah, ini ada copy link ya. Nanti akan muncul linknya di sini. Ya, tapi karena saya tidak ingin membagikan di download orang lain, maka saya pilih yang viewer saja. Ya, jadi terserah Bapak Ibu nanti. Untuk keperluan apa ya. Kadang-kadang saya juga menggunakan yang editor. Kalau memang saya ingin berbagi isi dari Google Drive itu untuk orang lain ya. Jadi saya pilih yang viewer saja karena ini untuk SKP, tidak perlu untuk di-download ya, hanya untuk dilihat isinya. Setelah muncul viewer ini, kita klik yang copy link ya. Kemudian supaya linknya bisa kita ambil, kita klik yang copy link. Nah, ya. Kita nanti masuk lagi ke kinerja. Kita klik down saja untuk menutup ini. Oke, kita tutup dulu ya. Kita masuk lagi ke kinerja. Kita sudah dapatkan linknya tadi, kita pastekan di sini ya. Link URL-nya kita pastekan di sini. Klik paste. Nah, ini sudah masuk linknya. Kalau sudah begini nanti kita klik simpan. Kita lihat.
Kita tunggu sampai muncul dialognya berhasil atau belum kita upload file ini. Udah berhasil ya mengupload file tadi, buka. Oke, demikian ya cara mengupload file mulai dari Google Drive, dari file yang kita upload ke Google Drive, kemudian di share publik, kemudian diupload di sini.